Halo Sobat RBD, salam edukasi dari Rumah Belajar Digital. Kali ini kita akan belajar energi kinetik dan energi potensial. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena benda tersebut bergerak. Misalnya, kamu memiliki massa 50 kg, kemudian lari dengan kecepatan 6 meter per sekon, maka kamu dikatakan memiliki energi kinetik. Bila ada truk bermassa 1000 kg, berkecepatan 72 km per jam, dan ada mobil bermassa 500 kg, berkecepatan 108 km per jam, kira-kira mana yang memiliki energi kinetik lebih besar? Kamu bisa menjawabnya setelah tahu bentuk persamaan energi kinetik. Persamaan energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Dari persamaan tersebut, maka kita bisa hitung bahwa energi kinetik mobil lebih besar daripada energi kinetik truk. Ya, lihat ya, ini EK truk sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah, massanya 1000, kecepatan dalam meter per sekon, jadi 20 kuadrat. Hasilnya adalah 200.000 joule. Sedangkan mobil, energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat, setengah, massanya 500, kecepatannya dalam meter per sekon 30 kuadrat, sama dengan 225.000 joule. Maka, kita juga bisa memahami pula, jika peluru yang ukurannya kecil, tetapi karena kecepatannya sangat besar, maka energi kinetiknya juga sangat besar. Sobat RBD, setelah kita mengerti energi kinetik, maka sekarang kita akan belajar tentang energi potensial gravitasi. Apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya dalam suatu medan gravitasi. Untuk benda bermassa M yang sangat kecil dibanding massa bumi dan berada dekat permukaan bumi, maka persamaan energi potensialnya adalah EP sama dengan mgh. EP adalah energi potensial, satuannya joule, M massa, satuannya kilogram, G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Jadi kamu bisa lihat di gambar di sini, jadi makin tinggi posisi benda dari permukaan bumi, maka makin besar pula energi potensial gravitasinya. Energi potensial gravitasi tidak lain adalah energi yang tersimpan karena posisi benda dari permukaan bumi. Kenapa disebut energi yang tersimpan? Karena energi ini bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk energi lain, misalnya energi kinetik. Baik Sobat RBD, selain energi potensial gravitasi, ada banyak energi potensial yang lain. Kali ini, energi potensial yang lain yang kita pelajari adalah energi potensial pegas, atau juga kita sebut sebagai energi potensial elastis. Apa itu energi potensial elastis? Energi potensial elastis adalah energi yang dimiliki oleh benda elastis, akibat benda elastis tersebut diregangkan ataupun dimampatkan. Contoh energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan pada busur panah saat tali busur diregangkan. Nah, perhatikan gambar di sini ya. Ini saat diregangkan. Ketika tali busur dilepas, maka energi potensialnya akan diubah menjadi energi kinetik. Maka, apa yang terjadi? Anak panah bisa bergerak melesat ke udara. Persamaan energi potensial elastis adalah EP sama dengan setengah kx kuadrat. EP adalah energi potensial, satuannya joule. K adalah konstanta elastis, satuannya newton per meter.
dan X adalah pertambahan panjang, satuannya meter. Untuk memahami energi kinetik dan energi potensial, maka perhatikan beberapa contoh berikut. Nih, contoh pertama tentang energi kinetik ya. Sebuah truk bermasa 2 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tentukan energi kinetik truk tersebut. Ingat, masanya harus kita ubah dalam kilogram. Jadi, masa 2 ton ini kita ubah dalam kilogram menjadi berapa? 2 ton itu sama dengan 2000 kg. Sedang kecepatannya 72 km per jam, kalau kita ubah dalam meter per sekon, itu sama dengan 20 meter per sekon. Terus kita gunakan rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, setengah masanya 2000 kalikan 20 kuadrat. Kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 400 kJ atau 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian contoh yang kedua itu tentang energi potensial. Sebuah mangga yang masanya 300 gram tergantung di pohon pada ketinggian 5 meter dari tanah. Tentukan energi potensial buah mangga tersebut bila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita ubah dulu ya, massa mangga menjadi kilogram. Masanya adalah 300 gram, itu sama dengan 0,3 kilogram. Kita masukkan ke rumus energi potensial MGH. Masanya 0,3, G-nya 10, dan ketinggiannya 5 meter. Maka hasilnya adalah 15 Joule. Contoh yang ketiga mengenai energi potensial elastis. Sebuah pegas panjangnya 10 cm ditarik sehingga panjangnya menjadi 12 cm. Bila konstanta pegas sebesar 150 Newton per meter, maka tentukan energi potensial pegas tersebut. Nah, kita cari dulu pertambahan panjang pegas. Kita beri nama X. 12 kurangi 10, berarti pertambahan panjangnya 2 cm. Kita ubah dalam meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan ke rumus energi potensial, setengah Kx kuadrat. Setengah, K-nya 150, X-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka kalau kita hitung nanti hasil akhirnya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, contoh soal yang terakhir. Kalau misalkan ada hubungan mengenai energi potensial pegas, contohnya seperti apa? Ya, seperti ini. Bila konstanta pegas 200 Newton per meter dan pegas dimampatkan 10 cm dari keadaan normalnya, ya, ini lihat gambarnya di sini ya, ada pegas, terus ini bendanya didorong sehingga pegasnya termampatkan ya. Maka tentukan kecepatan balok yang bermasa 0,5 kg setelah dilontarkan oleh pegas. Jadi tadi setelah dimampatkan kemudian dilepaskan, maka tentu saja bendanya akan terlontar. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa kecepatannya? Nah, pada peristiwa ini energi potensial pegas diubah menjadi energi kinetik balok. Maka kalau kita tulis secara matematis, EP sama dengan EK. Apa rumus energi potensial elastis? Setengah Kx kuadrat. Kalau energi kinetik, setengah mv kuadrat. Setengahnya kita coret, sehingga kita masukkan tinggal datanya. K-nya adalah 200, terus X-nya pertambahan panjangnya ya harus dinyatakan dalam meter. Tadi kan 10 cm kan, atau 0,1, terus dikuadratkan. Sama dengan 0,5 V kuadrat, karena masanya 0,5. Nah, ini 200, kalau saya bagi 0,5, saya bagi setengah, jadi 400, kalikan 0,1 kuadrat sama dengan V kuadrat. Kalau kita akarkan, 400 adalah 20, 0,1 kuadrat kalau diakarkan 0,1. Berarti 20 kalikan 0,1, 2 meter per sekon. Baik, untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, maka saya akan mereviewnya. Pertama adalah, apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena benda tersebut bergerak. Yang kedua adalah, apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi
yang dimiliki oleh benda karena posisinya dalam suatu medan gravitasi. Dan yang ketiga adalah energi potensial pegas atau elastis. Energi potensial pegas atau elastis adalah energi yang dimiliki oleh benda elastis akibat benda elastis tersebut diregangkan ataupun dimampatkan. Sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam pembahasan materi yang lain. Salam edukasi dari Rumah Belajar Digital.